Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haldun Aziza dari kelas 2B akan menjelaskan tentang proses penyiapan sampel. Proses penyiapan sampel merupakan awal dari ditemukannya suatu senyawa alam murni dari tumbuhan. Ada beberapa tahap penting dalam proses penyiapan sampel. Yang pertama yaitu panen. Tahap awal pengambilan sampel merupakan tahap yang paling penting dikarenakan kesalahan awal dalam pengambilan dapat merusak sampel ataupun kandungan di dalamnya, yang dapat menyebabkan pengerjaan pada tahap-tahap selanjutnya menjadi percuma. Dalam pengambilan bahan alam diperlukan sebuah cara yang khusus karena sampel yang akan diambil memiliki sifat yang berbeda dengan sampel yang lainnya. Begitu pula mengenai waktu pengambilannya dan alat yang digunakan pada saat pengambilan serta cara pengolahannya setelah masa pengumpulan atau panen yang telah dilakukan. Berikut ini akan diuraikan secara singkat secara pengambilan sampel yang berasal dari bagian tumbuhan atau tanaman. Yang pertama yaitu akar atau radix. Biasanya diambil dari bagian yang berada di bawah tanah. Yang kedua, batang atau kaulis. Biasanya diambil melalui dari cabang pertama sampai leher akar. Dipotong dengan panjang dan diameter tertentu. Ketiga, kulit batang atau klika atau korteks. Biasanya diambil dari batang utama dan cabang dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu, dan tidak mengambilnya dengan satu lingkaran penuh pada batang. Yang keempat yaitu kayu atau lignum. Biasanya diambil dari cabang atau batang kulit dikelupas dan dipotong-potong kecil. Yang kelima yaitu daun atau folium. Biasanya diambil daun tua, bukan daun kuning. Daun kelima dari pucuk, daun dipetik satu persatu secara manual. Yang keenam yaitu bunga atau flos. Dapat berupa kuncup, bunga mekar, atau mahkota bunga, atau juga daun bunga. Dipetik langsung dengan tangan. Yang ketujuh yaitu rimpang atau rizom. Biasanya diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akar, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu. Biasanya dipanen pada saat daun meluruh atau layu. Yang kedelapan yaitu buah atau fruktus. Dapat berupa buah matang, buah muda, dipetik dengan tangan. Yang kesembilan yaitu biji atau semen. Biasanya dikupas dan biji dikumpulkan dan dibersihkan, diambil dari buah yang sudah masak. Yang kesepuluh yaitu herba. Adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah kecuali dinyatakan lain, diambil dan dibersihkan. Yang kedua yaitu sortasi basah. Sortasi basah adalah proses pemilihan bahan alam segera setelah dipanen dengan tujuan untuk mengurangi bahan alam rusak, contohnya berjamur yang ikut terbawa. Disebut basah karena masih terdapat kandungan air yang banyak di dalam bahan alam tersebut atau belum dikeringkan. Yang ketiga yaitu pencucian. Dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam yang akan digunakan. Yang keempat yaitu perajangan. Perajangan dilakukan bila perlu untuk memudahkan proses pengeringan nantinya. Proses perajangan berarti memperkecil ukuran dari bahan alam yang diperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan air. Dilakukan dengan menggunakan peralatan potong yang akan digunakan. Yang keempat yaitu perajangan. Perajangan dilakukan bila perlu untuk memudahkan proses pengeringan nantinya. Proses perajangan berarti memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan air. Dilakukan dengan menggunakan peralatan potong yang tidak merusak kandungan senyawa di dalam bahan alam. Yang kelima yaitu pengeringan. Pengeringan ini merupakan tahap yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam. Penyaringan ini bila perlu dilakukan menggunakan dua metode. Yang pertama, pengeringan alami dilakukan dengan tanpa bantuan alat menggunakan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Yang kedua, pengeringan bantuan dilakukan dengan bantuan alat seperti penggunaan oven simplicia. Lalu, yang keenam,
Sortasi kering. Sortasi kering dilakukan segera setelah proses pengeringan selesai dilakukan, dengan tujuan untuk menghilangkan simplisia yang rusak selama proses sebelum dan setelah pengeringan agar hanya didapatkan simplisia yang benar-benar baik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang ketujuh yaitu pengepakan. Pengepakan simplisia dilakukan di sak simplisia yang kedap udara. Karena walaupun simplisia sudah dalam kondisi kering, kontaminasi mikroorganisme tetap dapat menjadi bahaya bila menyiapkan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah maserasi. Maserasi artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplisia dalam pelarut bukan air atau nonpolar atau setengah air. Misalnya, etanol encer, menurut Farmakope Indonesia 1995. Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam mestrum atau pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Teknik maserasi. Teknik maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituang dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 3 hari diserkai. Ampas diperas. Ampas ditambahkan cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian endapan dipisahkan. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat, dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam penyari. Prinsip maserasi. Prinsip maserasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel lalu melewati dinding sel yang akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi dalam larutan di dalam sel maupun di luar sel. Lalu tujuan pengadukan. Tujuan pengadukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan yang di luar sel. Mestrum yang digunakan. Pada umumnya, mestrum yang digunakan atau cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar, sesuai bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi. Menurut Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol air, atau eter. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena selektif. Kapang dan mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Tidak beracun, metal, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basah, minyak menguap, glikosida, kurkumin, kurmarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar, dan klorofil. Lemak, malam, tanin, dan saponin hanya sedikit larut. Dengan demikian, zat pengganggu yang terlarut hanya terbatas. Untuk meningkatkan penyairan, biasanya menggunakan campuran etanol dan air. Perbandingan jumlah etanol dan air tergantung pada bahan yang disari. Persyaratan bejana maserasi. Bejana yang biasanya digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder. Wadah
bermulut lebar atau sebagiannya yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya, bejana tersebut disimpan pada suhu kamar, terlindung dari cahaya langsung. Ada pula kelebihan dari masrasi. Yang pertama, unit alat yang dipakai sederhana, sehingga hanya dibutuhkan bejana perendam. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif murah. Lalu yang ketiga, tanpa pemanasan. Yang keempat, baik digunakan pada industri OT skala kecil. Maupun juga kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama, proses penyariannya tidak sempurna, karena zat aktif hanya mampu terekspresikan sebesar 50% saja. Lalu yang kedua, prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. Yang ketiga, perlu penyarian yang baik. Selanjutnya yaitu sokletasi. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Alat yang digunakan pada saat sokletasi, yang pertama yaitu pendingin bola, yang kedua alat soklet, yang ketiga labu destilasi, yang keempat yaitu alat pemanas. Lalu cara kerja soklet. Yang pertama, bahan yang akan diekstraksi dibungkus dengan kantong ekstraksi atau kertas karbon dan diletakkan pada alat soklet. Yang kedua, alat soklet ini terletak antara labu suling dan pendingin bola atau aliran balik dan dibungkus melalui pipa pipet. Yang ketiga, labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai keadaan pendingin aliran balik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya. Kemudian meneteskan kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet. Lalu mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. 4. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian, zat yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu. Lalu ada pula juga kekurangannya atau kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya pertama membutuhkan pelarut sangat sedikit. Yang kedua, zat aktif dapat tersari sempurna. Ketiga, dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Lalu, kerugiannya yang pertama, membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua, membutuhkan banyak energi listrik dan gas. Yang ketiga, tidak dapat dilakukan terhadap simplisia yang peka terhadap panas. Pelarut yang digunakan lebih berat dari air atau CaCl4 atau CaCl3, lebih ringan dari air atau ether. Selanjutnya adalah kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh, atau pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat menjadi cair, di mana terjadi pemindahan massa dari suatu zat tertentu dari cairan atau larutan ke fase kristal padat. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat tertentu dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan pada cair yang sangat penting dalam industri karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Mekanisme pembentukan kristal. Yang pertama, pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahkan sangat kecil, yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Yang kedua, pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses, yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion, bahkan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Penemuan molekul-molekul atau ion-ion ada pada kristal.
Semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang ditempatkan pada sisi kristal. Syarat-syarat kristalisasi. Yang pertama, larutan harus jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat terlarut berlebihan pada suhu tertentu sehingga kelebihan itu tidak melarut lagi. Jenuh berarti pelarut telah seimbang dengan zat terlarut. Artinya, konsentrasinya telah maksimal. Kalau larutan jenuh, suatu zat padat diinginkan perlahan-lahan. Yang kedua, larutan harus homogen. Partikel-partikel yang sangat kecil tetap tersebar merata, biarpun didiamkan dalam waktu lama. Yang ketiga, adanya perubahan suhu. Penurunan suhu secara drastis atau kenaikan suhu secara drastis tergantung dan bentuk kristal yang diinginkan. Sebagian zat terlarut atau bahan akan mengkristal dalam arti diperoleh larutan superjenuh atau lewat jenuh. Metode kristalisasi atau proses terjadinya kristalisasi. Yang pertama, pendinginan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang, dengan menurunnya temperatur, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. Yang kedua, pemanasan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang sedikit, dengan menurunnya suhu, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagian pelarut. 3. Pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam sebuah ruangan yang divakumkan. Sebagian pelarut menguap, panas penguapan diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi dingin dan lewat jenuh. Metode ini disebut kristalisasi vakum. 4. Penambahan bahan atau zat lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan seringkali ditambahkan suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada zat yang diinginkan sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi kristalisasi. Contohnya, menarik zat alkaloid atau basa dengan penambahan garam alkaloid misalnya strisin nitrat. Contohnya, kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan garam dapur dari air laut. Mula-mula air larut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan dihasilkan garam dalam bentuk kasar dan masih tercampur dengan pengotornya. Untuk mendapatkan garam yang bersih, diperlukan proses rekristalisasi atau pengkristalan kembali, yaitu dengan mencuci menggunakan air garam 38-40%, kemudian diuapkan kembali. Untuk konsumsi, maka perlu proses jodisasi, yaitu dicampur dengan penambahan kalium jodida sesuai dengan peraturan dari Debkes. Contoh lain juga seperti pembuatan gula putih dari tebu. Batang tebu dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya. Kemudian diuapkan dengan pengapan hampa udara sehingga air tebu tersebut menjadi kental lewat jenuh dan terjadi pengkristalan gula. Kristal ini kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir. Kadang dilakukan juga proses pemutihan. Faktor yang harus diperhatikan pada saat kristalisasi, yang pertama, dalam keadaan cair, atom-atom tidak memiliki susunan teratur dan selalu mudah bergerak. Yang kedua, dengan temperatur relatif lebih tinggi, maka akan memiliki energi yang sangat cukup untuk dan lebih mudah bergerak. Ketiga, turunnya temperatur, maka energi atom akan semakin rendah. Maka, atom makin sulit bergerak dan mulai mengatur kedudukannya relatif terhadap atom lain. Saat ini mulai membentuk inti kristal pada tempat yang relatif lebih tinggi. Lalu, langkah-langkah kristalisasi. Yang pertama, larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. Yang kedua, bubuhkan sedikit norit. Yang ketiga, larutkan tersebut dijenuhkan kembali. Yang keempat, kembali dengan pemanasan air. Yang kelima, dinginkan, larutkan tersebut hingga es mencair. Yang keenam, saring kristal tersebut. Selanjutnya yaitu rekristalisasi atau pemurnian. Teknik pemurnian.
Senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk padat sering terkontaminasi oleh pengotor meski dalam jumlah kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya, keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi, pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Jadi, rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas ataupun bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan larutan yang akan didapatkan menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Dalam bentuk sederhana, proses rekristalisasi meliputi yang pertama melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. Yang kedua, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. Yang ketiga, memisahkan kristal dari larutan supernatan. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan pertama, penentuan titik leleh, yang kedua, metode spektroskopi, yang ketiga, kromatografi lapis tipis. Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Beberapa jenis pengotor yang sebelumnya bercampur dengan padatan sebelum rekristalisasi adalah: yang pertama, pengotor yang tidak larut dalam panas yang digunakan pada rekristalisasi dapat dihilangkan dengan penyaringan larutan dalam keadaan panas. Yang kedua, pengotor yang larut dalam pelarut panas dan tetap tinggal sebagian dalam pelarut sudah dingin dapat dihilangkan dengan penyaringan akhir saat kristal telah terbentuk, karena sebagian besar pengotor ini akan tetap larut dalam pelarut saat pembentukan kristal. Yang ketiga, pengotor yang sangat larut dalam pelarut panas sedikit larut dalam pelarut dingin. Akan penyebabnya, proses rekristalisasi tidak efektif, oleh karena itu kristal yang terbentuk juga tidak murni benar. Lalu, kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan menjadi pelarut rekristalisasi adalah: pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan mulai rekristalisasi. 2. Kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut dalam keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. 3. Pengotor organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam larutan pada saat pembentukan kristal. Yang keempat, pengotor anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas sehingga dapat dipisahkan dengan jalan menyaring larutan dalam keadaan panas. 6. Titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. 7. Sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Pemilihan pelarut tergantung dari faktor-faktor seperti: pertama, mudah memanipulasi, yang kedua, toksisitas rendah, yang ketiga, tidak mudah terbakar, keempat, dan harganya murah. Pelarut ether untuk rekristalisasi sebaiknya dihindari karena mudah terbakar, mudah menempel pada dinding gelas, terjadi pengendapan padatan saat penguapan. Karbon disulfid dengan titik didih 46 derajat Celcius. Tidak digunakan karena mempunyai titik bersinar rendah yang berbahaya dan membentuk campuran yang sangat eksfoliatif dengan air. Pelarut benzen bersifat toksisitas tinggi dan bersifat karsinogenik. Pelarut di atas dapat diganti dengan toluen atau sikloheksana. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi: yang pertama, metanol dengan air, yang kedua, etanol dengan air, yang ketiga, aseton dengan air, yang keempat, etanol dengan aseton, yang kelima, etanol asetat dengan sikloheksana, yang keenam, benzena dengan petroleum ether, yang ketujuh, pelarut yang mengandung klor dengan petroleum ether. Lalu, hasil rekristalisasi akan memberikan hasil yang memuaskan.
Bila suatu kristal sangat larut dalam satu pelarut dan sangat tak larut dalam pelarut lain, campuran pelarut atau pasangan pelarut bisa digunakan dengan hasil yang bagus di mana pelarut tersebut bercampur dengan sempurna. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. Yang pertama, rekristalisasi kapsantin. Padatan merah yang diperoleh kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsantin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin. Titik leleh 176 derajat Celcius. Jika digunakan petroleum ether sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Jika menggunakan metanol, kristal berbentuk prisma. Yang kedua, rekristalisasi stigmasterol. Ekstrak kat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether, kemudian campurkan diuapkan sampai titik jenuhnya. Dibiarkan semalam hingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138 sampai 144 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu rekristalisasi hesperidin, yaitu rekristalisasi menggunakan asam asetat encer, diperoleh rekristalisasi bentuk jarum dengan titik leleh 252 derajat Celcius sampai 254. Cara lain, larutan 10% hesperidin dalam formamida suasana sedikit asam, didihkan dengan HCl encer, tes dengan laksum. Konsentrasi 50%. Formamida dalam air. Lalu dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius dengan penambahan karbon aktif dan dibiarkan selama 30 menit. Jika tidak asam, tambahkan sedikit asam asetat glasial atau sedikit asam format. Kemudian saring dengan kelit, diencerkan dengan air volume sama. Beberapa menit kemudian terbentuk kristal. Selanjutnya disaring. Kristal hesperidin dicuci dengan air panas, kemudian dengan isopropanol. Kristal yang diperoleh berwarna putih dengan titik leleh 261 sampai 263 derajat Celcius. Yang keempat, rekristalisasi kafein. Padatan yang diperoleh di rekristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristalisasi kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235 derajat Celcius. Yang kelima, rekristalisasi REN. Untuk rekristalisasi REN akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton dilanjutkan dengan asam asetat. Kemudian senyawa yang diperoleh berupa keras jarum berwarna kuning pucat dengan titik leleh 326 sampai 329 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu identifikasi senyawa. Metode identifikasi senyawa ditentukan golongannya. Kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dengan beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan yang pertama, uji warna, yang kedua, penentuan kelarutan, ketiga, bilangan RF, yang keempat, ciri spektrum UV, yang kelima, uji biokimia dapat bermanfaat. Adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta-glukosidase. Adanya glukosida, minyak amandel dihidrolisa dengan myrosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain yang pertama, titik leleh untuk senyawa padat, yang kedua, titik didih untuk cairan, yang ketiga, putaran optik untuk senyawa optik aktif, yang keempat, nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Metode identifikasi senyawa. Kandungan senyawa tumbuhan perlu diidentifikasi. Setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan, pertama harus ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut, sehingga sebelumnya kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan yang pertama, warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV, uji biokimia dengan dapat bermanfaat. Adanya glikosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta-glikosid. Adanya glukosida, minyak amandel dihidrolisa dengan
myrosines. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya, antara lain titik leleh untuk senyawa padatan, yang kedua titik didih untuk cairan, yang ketiga putaran optik untuk senyawa optik aktif, yang keempat nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Untuk penentuan senyawa tumbuhan baru adalah berdasarkan pengukuran ciri spektrumnya, antara lain pengukuran waktu retensi pada KGC, KCKT, RF pada KLT, RF pada KKT, pergerakan NIPSI pada elektroforesis pada KLT. Untuk pembanding spektrum digunakan dua cara. Idealnya semua spektrum UV, IM, dan RMI -1H harus dibandingkan. Contoh identifikasi senyawa pada metabolisme sekunder, analisis hasil. Pertama, analisis kualitatif, yang kedua, analisis tumbuhan ditunjukkan pada isolasi. Identifikasi kandungan sekunder, banyak komponen yang mudah diisolasi, merupakan senyawa yang umum dijumpai dalam tumbuhan. Sukrosa mungkin mengkristal dari ekstrak air tumbuhan, sitosterol dari firkasi fitisterol. Cukup sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.